Haleluya. Mari kita berdoa untuk pelayanan firman pada kesempatan ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu pada ibadah siang House of Prayer for Everyone. Kiranya firman-Mu ini itu bisa menjadi berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ingin membahas tentang sesuatu yang sangat penting. Tentang kantong kulit. Kalau kita berbicara kantong kulit, khususnya pada zaman Tuhan Yesus ada di atas muka bumi, pada zaman-zaman sekitar waktu itu, maka itu menjadi suatu alat yang spesifik untuk para orang-orang Yahudi dan juga masyarakat pada waktu itu dalam melakukan perjalanan, maka kantong kulit itu akan selalu tersedia dan mereka akan bawa, karena di dalamnya akan diisi dengan anggur untuk dapat mereka melakukan perjalanan, dan kemudian anggur itu bisa mereka minum dan juga kemudian bisa dibagikan kepada orang-orang lain. Pada waktu selesai diperas anggur itu, biasanya mereka tampung di tempayan atau pada buyung-buyung. Nah, itu adalah dari tanah liat, maka itu tidak cocok untuk dibawa dalam satu perjalanan secara mobile. Maka, dan kantong kulit itu merupakan alat yang sangat populer. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan, Tuhan Yesus itu bisa menggunakan apa saja yang diketahui bermanfaat untuk dijadikan metafora atau simbol atau gambaran untuk dia mencampaikan pesan-pesan khusus. Nah, dia kemudian mengambil metafora dari kantong kulit yang kemudian dikatakan ada kantong kulit lama dan ada kantong kulit yang baru. Matius pasal 9 ayat 17 berkata begini, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong kulit itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah keduanya. Rupanya Tuhan Yesus memperhatikan tentang manfaat dari kantong-kantong kulit. Dan kemudian Tuhan Yesus kemudian menyadari bahwa kantong-kantong itu yang ada yang kemudian menjadi sesuatu yang bermasalah untuk mereka yang menggunakannya. Yaitu kemudian diketahui itu adalah akibat kantong itu yang tidak dirawat menjadi tua atau menjadi keras. Dan pada waktu diisikan dengan anggur, maka kemudian terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan. Maka itu Tuhan Yesus memberikan penegasan bahwa supaya anggur yang baru itu, yang selalu itu mereka akan gunakan, itu harus ditaruh pada kantong kulit yang baru. Nah, itu adalah hal yang sangat menarik yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Kantong kulit menurut apa yang Tuhan Yesus lihat, itu ada hubungannya dengan kehidupan kita. Khususnya itu berkaitan dengan hati atau mentalitas kita, yang memampukan kita, orang percaya atau gereja atau umat Tuhan, untuk melangkah dalam kehidupan rohani yang baik, untuk bersaksi dan melayani Tuhan di dunia ini. Rasul Paulus berkata begini, berbicara tentang orang-orang yang di dalam Kristus, ya. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi hampir sama, bahwa kehidupan gereja, orang-orang percaya, itu seharusnya bagaikan kantong kulit yang baru. Hidupnya baru, hidupnya itu harus meninggalkan yang lama, supaya berkat Tuhan yang luar biasa, yang selalu nyata kepada kita, itu bisa kita tampung. Dan kemudian kalau Tuhan Yesus berbicara tentang anggur
anggur baru. Sebenarnya dia sedang berbicara tentang dirinya atau firman-Nya, tentang kasih setia Tuhan dan sukacita Tuhan kepada umatnya pada masanya. Coba kita perhatikan dalam Mazmur pasal 107 ayat 9. Mazmur 107 ayat 9. For he satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Jadi kita lihat bahwa kita punya hati itu membutuhkan sesuatu yang sangat berguna untuk diisikan, supaya hidup kita bisa menjadi puas. Nah, sekarang problemnya, kalau kita memiliki hati yang tidak berkenan kepada Tuhan, walaupun Tuhan mengirimkan berkat-berkat bagus, kita tidak bisa menikmatinya karena kita tidak bisa menikmati kepuasannya. Nah, saya mencoba untuk memberikan penjelasan begini. Di masa Yesus Kristus hidup, anggur itu memang pada umumnya disimpan dalam kantong kulit. Apabila mereka akan membawa air anggur itu dari kebun setelah diperas dan kemudian akan dibawa ke rumah untuk ditaruh di tempayan. Atau kalau mereka melakukan perjalanan, kantong tersebut biasanya menegang saat dimasuki anggur. Karena anggur terus mengalami fermentasi dan kemudian mengeras. Bisa dibayangkan jika kantong tua yang sudah mengalami pergangan sebelumnya diisi kembali dengan anggur yang baru. Anggur baru itu akan melanjutkan proses fermentasinya dan berisiko mengoyak kantong tua. Akibat anggur akan tumpah terbuang. Demikian pula kantong yang telah koyak tidak akan bisa dipergunakan kembali. Kantong kulit anggur memberi satu gambaran kerusakan bisa terjadi apabila wadah yang dipakai sudah terlalu tua dan tidak lagi layak. Jadi kalau kita perhatikan bahwa anggur itu memiliki kemampuan yang sangat begitu hebat sekali pada waktu dipindahkan ke satu wadah yang tertentu, ya, bahwa dia selalu melakukan fermentasi. Akan ada desakan gerakan-gerakan yang bisa saja berakibat buruk bagi tempat kalau tidak cocok untuk diisikan dengan air anggur yang baru. Dan itu yang menjadi masalah pada kantong kulit yang tua. Kantong kulit yang tua itu sudah keras karena sudah terjadi fermentasi pada pengisian air-air anggur sebelumnya. Dan kalau diisi dengan air anggur yang baru, maka itu fermentasi, itu kekuatan dari anggur yang berfermentasi itu akan melakukan tendangan dan luar biasa dan kemudian bisa membuat semuanya itu berantakan. Tuhan selalu akan mencurahkan anggur baru yang terbaik buat kita semua. Ya, anggur baru, sukacita Tuhan, berkat Tuhan, firman-Nya itu selalu baru. Anggur baru akan memberi kita kapasitas maksimal dalam kehidupan, dalam pekerjaan dan di dalam pelayanan. Jika kita tidak mempersiapkan hati kita untuk menerima anggur yang tercurah dari Tuhan, kita bisa kehilangan begitu banyak berkat. Kantong hati kita tidak mampu menampung curahan berkat, dan akibatnya berkat akan terbuang sia-sia tanpa kita sadari. Jika kita tidak menjaga hati dengan baik, jika kita tidak memiliki hati yang baru, justru memiliki hati yang lama, yaitu hati kita yang menyimpan banyak dendam, hati kita yang penuh dengan iri hati, kebencian, tidak menjaga kekudusan dan lain-lain, maka hati kita tidak bisa menerima berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan itu adalah kudus. Berkat Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak ingin dicampuri oleh hal-hal yang cemar, yang tidak baik. Maka dia akan bereaksi keras terhadap wadah itu. Kantong lama harus kita ganti dengan kantong hidup yang baru, sehingga kita bisa menerima berkat Tuhan secara maksimal dan mempergunakan seluruh anggur baru yang dicurahkan dari Tuhan dengan kapasitas maksimal dalam hidup kita. Maka itu persiapkanlah diri Anda dengan maksimal sehingga tidak ada lagi
segala sesuatu yang dipersiapkan Tuhan pada kita yang terbuang sia-sia. Kita harus tahu, Anda tidak bisa mengambil anggur baru Injil yang diisikan ke dalam kehidupan Anda yang lama, karena anggur baru itu penuh dengan kuasa. Apabila ia mengembang, ia akan meletupkan seluruh kehidupan yang lama. Injil, firman Tuhan, akan mengoyak habis kehidupan Anda yang lama. Kehidupan yang lama dan Injil tidak dapat berjalan bersama-sama. Dengan kata lain, kita tidak dapat hidup di dalam dosa dan masih percaya kepada Injil. Tidak akan berhasil itu. Kita tidak dapat menjalankan suatu kehidupan yang mementingkan diri sendiri, sombong dan egois, dan masih berharap untuk percaya kepada Injil firman Tuhan. Mereka tidak sepadan. Hanya apabila kita siap untuk berkata, Tuhan, ubahlah aku sepenuhnya. Kita berubah. Aku akan menanggalkan dosa-dosaku. Itu adalah satu sikap yang benar. Berubah itu artinya kita mengambil keputusan meninggalkan segala hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Aku akan menanggalkan kehidupan yang lama. Yang lama itu harus dibuang jauh-jauh. Dan kita mengenakan satu kehidupan yang baru. Hanya sesudah itu, kita dapat menerima anggur baru Injil yang terus-menerus tercurah. Karena firman Tuhan dan kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti. Menurut Raja Salomo, pada waktu dia mulai melakukan perenungan kehidupannya pada hari tua, setelah segala sesuatu yang baik yang dibangunnya seperti hancur, dia berkata begini, tak berkesudahan, itu dalam Ratapan 3:23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Haleluya. Mari kita merenungkan tentang keajaiban berkat dan kasih Tuhan. Dia tidak menahan-nahan berkatnya. Dia melepaskannya kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita menyiapkan hati yang benar, yang lentur, yang baru, atau tanah yang subur? Raja Salomo memiliki pengalaman yang begitu luar biasa pada masa-masa dia sudah memasuki usia lanjut. Dia telah melakukan banyak kesalahan. Ya, dia melakukan banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Akibatnya kerajaan Israel pecah. Kerajaan yang jaya, yang hebat itu runtuh begitu saja. Dan dia tahu itu adalah akibat dia telah berubah menjadi kantong kulit yang lama. Dan semua kemampuannya itu sia-sia untuk menghimpun kembali anak-anaknya menjadi keluarga yang utuh, dan kerajaan Israel menjadi tetap pecah dan terus pecah. Kita harus belajar dari sana, karena kasih karunia Tuhan bagi gereja itu adalah untuk memenuhi rencana dan tujuannya pada jangka waktu tersebut, pada generasi tertentu. Ingat, Tuhan mempunyai rencana besar bagi gereja. Dan sejak gereja mulai berdiri dan kemudian mulai melakukan terobosan-terobosan, Tuhan menetapkan satu rancang bangun yang sangat luar biasa. Dia berkata kepada umat Tuhan lewat Rasul Paulus bahwa 5 jawatan itu akan bekerja secara maksimal dengan untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, sampai gereja itu boleh bertambah-tambah dewasa, tambah-tambah dewasa menjadi sama seperti Kristus. Kenapa itu harus terjadi? Karena memang Tuhan ingin pada menjelang kedatangannya pada kali yang kedua, dia akan datang juga sebagai mempelai pria surgawi, dan dia akan menjemput gerejanya yang kemudian dinyatakan sebagai mempelai wanita yang memiliki kesetaraan kehidupan yang kudus dan benar dan sempurna seperti dirinya. Dia juga ingin supaya tubuhnya yang ada di atas muka bumi, dan dia sebagai kepala dari tubuh Kristus itu adalah sama sepadan. Kepala saya harus sepadan dengan tubuh saya. Tidak mungkin kepala saya kemudian akan memiliki tubuh yang seperti bayi atau tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Karena instruksi-instruksi luar biasa dari kepala itu akan dilaksanakan oleh tubuh. Itu juga yang harus kita perhatikan. Maka itu mari kita
percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana besar, maka itu Dia akan melimpahkan berkatnya secara terus-menerus kepada kita sebagai orang percaya. Saya ingin supaya kita memperhatikan tentang perjalanan gereja. Perjalanan gereja pada waktu gereja mula-mula begitu luar biasa. Daya terobosnya sangat dahsyat sekali. Dalam waktu singkat itu hampir seluruh dunia telah disampaikan berita sukacita, dan begitu banyak gereja telah didirikan dan dibangun dan kemudian berkembang. Gereja mengalami aniaya, gereja tetap survive. Tapi pada waktu gereja kemudian telah ditetapkan menjadi negara oleh Konstantin Agung, maka kemudian gereja telah berubah sikapnya. Karena gereja sudah masuk dalam wilayah politik, bekerja sama ya paus dengan kaisar, lalu kemudian mulai menetapkan ketentuan-ketentuan yang saling menguntungkan antara negara dan gereja. Akibatnya gereja itu kemudian menjadi suatu wadah yang pada pemikiran mereka bagus, di backup oleh negara, tetapi menjadi bagaikan kantong kulit yang tua. Sehingga firman Allah yang turun secara terus-menerus kepada gereja itu tidak ada manfaatnya, itu terbuang percuma. Ada bocor di sana sini dan terbuang percuma. Gereja kemudian mengambil kekuatan politik, kekuatan kekuasaan untuk tetap menjaga keutuhan dan gereja yang dianggap gereja am seluruh dunia. Tetapi Tuhan tidak biarkan gerejanya. Dia kemudian menemukan orang-orangnya yang kemudian bisa menjaga hati dengan baik. Yang kita kemudian tahu pada tahun 1517 itu dikenal muncul tokoh yang bernama Martin Luther. Dia kemudian memulihkan kembali posisi gereja. Dia marah kepada kelompok gereja-gereja yang hebat, yang luar biasa, karena sudah salah melakukan ketetapan-ketetapan ilahi. Yang dia kemudian merasa bahwa Tuhan telah memberitahukan kepadanya, the just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman, bukan oleh surat-surat pengampunan dosa, bukan oleh semua ketentuan-ketentuan gerejawi yang harus ditaati oleh jemaat-jemaat, tetapi iman. Firman Tuhan yang diterima itu harus mereka betul-betul imani, ya, yakini dan laksanakan. Dan Martin Luther memimpin itu pergerakan baru. Dan puji Tuhan, dia menempelkan 95 dalil di gereja Wittenberg untuk kemudian mengkritik habis-habisan, minta supaya itu dibatalkan dan kemudian gereja itu harus berubah. Sayang sekali telah menjadi tua. Dan Tuhan pakai ini Martin Luther untuk memimpin suatu pergerakan baru. Semua orang yang percaya itu memiliki hati yang lembut, bagaikan kantong kulit telah diperbaiki, walaupun hanya sedikit, tapi Tuhan terus melimpahkan berkat-Nya. Sayang sekali saudara, bahwa sama saja, bahwa kemudian setelah menjadi bagus, menjadi besar, menjadi banyak pengikut, mereka membangun piramida baru, ya, atau membangun kantong kulit yang baru yang kemudian dibiarkan begitu saja. Anggur baru datang, itu kemudian meninggalkan bekas-bekas fermentasi, menjadi keras lagi. Sehingga pada waktu kebenaran baru datang, ya, kebenaran yang baru itu datang, bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah diselamatkan, yang lahir baru karena iman, itu harus mengambil respons terhadap kehidupannya yang lama. Harus meninggalkan yang lama, harus bertobat, harus hidup kudus, meninggalkan cara-cara hidup yang lama. Tetapi kemudian kelompok yang lama ini beranggapan itu tidak perlu, yang penting kasih karunia sudah kami terima dan kami telah selamat. Dan kalau di tangan Tuhan maka tidak mungkin ada yang dapat menggoncangkan kita. Tapi Tuhan ingin supaya kita mengambil respons terhadap kehidupan keselamatan dengan bertobat, hidup kudus. Sayang sekali itu ditolak. Akhirnya kantong kulit itu retak dan bocor. Tapi puji Tuhan, ada kelompok yang kemudian secara sungguh-sungguh mau menerima dan hidup bertobat. Itu yang kemudian dikenal sebagai kelompok Metodis, ya, di bawah pimpinan dari John Wesley,
Pada kemudian hari, mereka kemudian berkembang menjadi gereja yang ingin supaya Tuhan punya nama dipermuliakan. Mereka hidup berbeda dengan orang-orang dunia. Mereka telah meninggalkan yang lama. Tapi Tuhan terus memberikan berita baru bahwa kita harus kembali kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ada kelompok yang menerima kebenaran bahwa kita harus kembali kepada ajaran yang benar tentang baptisan air. Kelompok Anabaptis itu kemudian berkata bahwa ini adalah kebenaran yang Tuhan inginkan. Tapi kelompok pertama dan kedua tadi itu acuh tak acuh dan beranggapan bahwa tidak mungkin Allah menambahkan kebenaran yang lain via orang lain. Maka itu kemudian mereka menolak kelompok ini. Tapi kelompok ini kemudian percaya. Mereka adalah orang yang percaya karena iman. Ya, the just shall live by faith. Dan mereka hidup kudus, tapi mereka harus kembali kepada Alkitab untuk menguburkan hidup yang lama. Masuk dalam air baptisan yang benar, ya, yaitu dengan diselamkan, ya. Lalu kemudian mereka akan merasa hidup mereka adalah benar-benar yang lama telah ditenggelamkan, dikuburkan, dan kemudian mereka bisa dengan leluasa berjalan pada jalan yang baru. Dan Tuhan terus melimpahkan dari abad ke abad. Ya, kemudian Tuhan pada sekitar tahun 1900-an, ya, menjelang 1900 dan 1900 selanjutnya, itu Tuhan mulai beracara secara luar biasa. Dari Wales itu di Inggris, dan kemudian sampai ke Topeka, sampai ke Kansas, sampai ke Azusa Street di Los Angeles. Itu Tuhan berbicara dan mengurapi orang-orang yang bersekutu dan suka berdoa. Mereka kemudian berbahasa lidah. Mereka merasa Roh Kudus tercurah untuk melengkapi gerejanya, untuk memampukan gerejanya. Mereka menyampaikan kepada gereja yang sudah ada bahwa inilah sesuatu yang penting, dan mereka menolak. Dan kelompok ini dianggap sebagai kelompok yang sesat. Tapi Tuhan yang telah membangunkan kelompok ini, mereka memberi hati yang baru dan menerima ini sebagai sesuatu yang penting. Maka mereka bergerak terus. Kelompok ini kemudian menjadi satu gerakan yang dahsyat, sehingga terjadi kegerakan kebangunan rohani. Tuhan memampukan mereka dengan karunia-karunia. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh itu bisa berjalan, orang-orang yang mengalami masalah itu dapat dibereskan karena doa-doa dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja. Akhirnya banyak jiwa yang datang. Ini kelompok yang baru dengan hati yang baru. Tapi juga kelompok ini terperangkap pada cara yang sama, menjadi keras, telah menjadi denominasi dan organisasi yang baru. Itu para pemimpin organisasi beranggapan mereka hebat sekali. Akibatnya mereka membawa gereja-gereja ini juga menjadi keras. Sehingga pada waktu ada kebenaran-kebenaran yang baru, sebagian dari kelompok ini menolaknya, beranggapan bahwa tidak perlu mereka diajar oleh orang yang lain. Kami sudah cukup. Akhirnya banyak gereja-gereja yang tadinya memiliki kuasa Roh Kudus yang luar biasa dengan pergerakan yang luar biasa menjadi stagnan dan tidak bisa bertumbuh, menjadi keras sama. Tapi Tuhan terus beracara. Maka firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja secara bersamaan. Tuhan bekerja, maka kelompok Pentakosta yang muncul itu kemudian dilanjutkan oleh kelompok karismatik. Itu merupakan bagian-bagian yang sebenarnya sangat baik. Semua itu kelompok yang pada terakhir itu juga telah melakukan kebenaran oleh Injil kasih karunia Tuhan. Mereka telah melakukan baptisan air dan kemudian meluaskan Roh Kudus bekerja. Saya percaya Tuhan punya rencana besar pada akhir zaman. Kenapa itu harus terjadi? Karena Tuhan ingin supaya gereja itu menjadi dewasa dan sempurna. Yang saya percaya bahwa pada hari-hari ini kita harus menjaga hati kita dan biar hati kita itu tetap lembut untuk menerima kebenaran yang makin lama makin besar. Adalah kenyataan yang harus kita tahu bahwa para penemu kebenaran baru cenderung mendirikan denominasi baru di atasnya dan membiarkan piramid denominasi itu menjadi keras, yang kemudian melawan kebenaran baru yang diberikan Tuhan kepada komunitas yang benar lainnya. Gejala ini berulang kembali sepanjang sejarah gereja sejak terobosan Martin Luther dengan reformasi Protestannya pada tahun 1517. Saya berdoa supaya kita akan membuat kantong kulit yang lama itu dibaharui
atau kehidupan yang lama kita itu harus ditambahkan, dan kita minta supaya hidup kita terus dibaharui dan terus dibaharui, dan kiranya firman Tuhan dan Roh Kudus akan terus tercurah untuk mengubahkan, membangun, membentuk kita, akhirnya kita menjadi gereja yang dewasa sempurna, sehingga pada waktu antikris datang kita akan mengalami perlindungan total, sekaligus kita akan menyambut Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki surgawi itu, dan menyebut kita sebagai mempelai perempuan, dan kita adalah orang-orang yang benar-benar adalah orang-orang yang dikasihi olehnya. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya ada pesan-pesan yang baik dari kantong kulit yang tua dengan kantong kulit yang baru kepada kami, supaya kami jangan terperangkap kepada kantong kulit yang lama, supaya jangan kami hancur dan tidak kemudian mendatangkan berkat, supaya segala iri hati, semua kecemburuan, hal-hal yang keliru, hal-hal yang najis, hal-hal yang rusak, yang tidak benar itu jangan lagi kami akan lakukan, tapi kami dibaharui untuk melakukan yang benar, yang cocok dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.